Indonesia negara keempat, kekuatan keempat dunia. Kita bangga jadi warga negara Indonesia ya. Jepang itu gak sampai luasnya se Jawa Timur, Belanda itu gak sampai bisa dulu jajah Indonesia ya. Indonesia Nusantara. Kenapa? Ya karena SDM kita masih belum pintar dan cerdas ya. Makanya di situ. Kalau sekarang ini kita diserang dengan cara peredaran gelap narkoba, akan hancur nanti bangsa kita ini. Untuk itu, ketika kondisi darurat narkoba ini dari ibu kota provinsi Kabupaten Kodia sampai seluruh lembaga pendidikan di Kabupaten Banyuwangi ini dinyatakan darurat narkoba, pemerintah bersama BNN menyatakan perang dengan melakukan bersih-bersih dari narkoba. Dikenal programnya dengan bersinar, yaitu bersih dari narkoba. BNN apa kepanjangannya? Ya, Badan Narkotika Nasional. Ini leading sektornya yang melakukan pencegahan. Lembaga kami IPWL LRPPNG Banyuwangi ini di bawah naungan BNN dan Kemensos RI. Itu Bro Rudi itu, oke-nya Kemensos RI itu, P3K itu. Kalau saya selaku pembinanya gak diangkat pegawai, jadi pembina gitu, doa jadi relawan. Tapi kalau dengan Pak Haji Saroji beres aman semuanya ya. Tepuk tangan buat Pak Haji Saroji. Beliau ini orang yang care, peduli dengan semua kegiatan yang ada. Insya Allah adik-adik semuanya beres, di cover semuanya ya. Nah, makanya harus giat berprestasi. Nah, kondisi darurat narkoba ini pun kemudian juga harus dibarengi dengan sebuah fasilitasi Pemkab Banyuwangi. Kita memang tidak berada di Pemkab Banyuwangi, tidak berada di bawah Pemkab Banyuwangi kita, madrasah ya. Kita langsung di kementerian ya. Namun sumbangsih kita madrasah itu tidak bisa diragukan. Sopo sing ngomong dai top-top kalau tidak dari madrasah ya. Ya kan? Semuanya sumbangsih madrasah. Tapi ini komitmen kebangsaan, memang urusannya berbeda lagi ini ya. Nah, ketika kita ngomong narkoba tadi disampaikan Pak Jisoji, Genteng ini sudah pada kondisi darurat narkoba, masuk zona hitam bersama Kecamatan Moncar. Zona hitam ya, malah daerah perlintasan yang Glenmore Kalibaru ini mestinya dekat dengan Jember perlintasan masih zona merah. Jadi Genteng ini terakhir ini datanya naik, pengguna, pengedarnya, penyalahgunanya naik. Moncar demikian pula. Di Banyuwangi, laporan terakhir kemarin dari Kalapas waktu hearing dengar pendapat di DPRD pembentukan BNNK Banyuwangi, disampaikan total 900 warga binaannya. Nah, dari 900 ini 60% perkaranya narkoba. Kira-kira 450 sampai 500 gitu berarti ya, diperkirakan. Nah, itu mereka perkaranya narkoba. Yang di kejaksaan yang siap disidangkan sekitar 395. Ini paruh tahun ya. Kalau sampai akhir tahun bisa jadi 100%-nya perkara yang di kejaksaan itu dari 395 bisa menjadi 100%, bisa 800 di akhir tahun. Ini kan paruh tahun Agustus. Hitungannya begitu ya. Nah, terus kemudian perkara yang sekarang ditangani oleh Satres Narkoba Polresta Banyuwangi ada kurang lebih 125 perkara yang belum diluncurkan, dilimpahkan di kejaksaan. Nah, miris kita melihat perkara narkoba di Banyuwangi dan tahanan warga negara Banyuwangi yang berada di lapas kelas 2A Banyuwangi. Makanya mengapa Banyuwangi dikatakan darurat narkoba? Genteng iya, Moncar iya, tapi zonanya lebih gila, zona hitam. Ini ya harus dipahami. Jadi adik-adik yang biasa ngepil ini harus mulai dihentikan sejak sosialisasi ini ya. Nah, yang ini kelas 12 ini rata-rata pakai pil track double Y harus berhenti ya. Kita tahu semuanya. Nah, harus berhenti. Kalau jangan minum Panadol, Mixagripyl.
semuanya harus dihentikan ya. Entah itu namanya yang omek dan sebagainya, alkuma, alkohol kokubima itu tidak boleh lah, dihentikan lah sekarang ya. Ya, nah, ya sudah paham semuanya Pak Haji, klaim dan sebagainya. Nanti diterangkan sama Sis Herwin nanti ya. Nah, saya akan menyampaikan tentang ancaman-ancaman hukumannya terkait dengan pemakaian peredaran pil trek. Pil trek itu pil double Y, pil kirek dan saudara-saudara kandungnya itu kalau mengedarkan pil itu kepemilikannya di atas 8 butir sesuai dengan SEMA tahun 2010 itu diancam hukuman kalau di bawah 100 pil itu pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009 10 tahun penjara maksimal. Gak enak ya. Sampai di atas ratusan ribuan ancamannya pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 15 tahun penjara maksimal. Itu diatur di Undang-Undang Kesehatan. Kalau pil itu ya. Kemudian bagaimana kalau dengan sabu? Itu narkotika golongan 1 yang kita kenalkan itu ganja ya. Itu undang-undangnya masuk nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kalau mengedarkan yang untuk dikonsumsi biasanya 0, di bawah 1 gram yang ditangkap polisi biasanya itu, kemudian dia diancam hukuman minimal 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. Kalau yang diedarkan di atas 1 gram, 5 gram sampai berkilo-kilo, namanya bandar, di ayat 2 pasal 114 itu ancaman hukumannya maksimal pidana mati. Makanya saya nyatakan di sini ancaman hukuman matinya berada di pasal 114 di ayat 2. Nah, ini satu yang perlu kita edukasikan lagi. Kalau adik-adik hanya memegang saja, menyimpan saja narkoba, ketika ditangkap polisi ya itu diancam hukuman penjara minimal 4 tahun maksimal 12 tahun penjara. Ini kita bayangkan di dalam klausul pasal 112 itu unsurnya bunyinya barang siapa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan itu ditangkap polisi dijerat dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 12 tahun penjara. Tidak ada unsur sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga ketika ditangkap polisi, ketika kita memegang narkoba tadi, kita sudah tidak berbukti dan akan pasti dihukum dengan pasal 112. Tidak adil ya? Karena ketika kita memegang, belum tentu itu barangnya milik kita. Benar enggak? Nah, saya terangkan pasal 112 sebagai edukasi, ini nanti di lapangan. Ini pasal 112 ini juga disebut pasal ijoldas, pasal tuker kepala, atau kerennya pasal jebakan Batman. Modusnya begini, ini kalau polisi beneran tidak berani cerita begini, kampung Kapolres disambukan nanti, disambung nantinya. Gimana sambung ini ya? Pak Hakim ini dilantik menjadi kepala polisi desa di Polres Banyuwangi tahun 2012 sampai detik ini tetap jadi kepala polisi desa, ngawasi polisi saya tugasnya. Jadi polisi swasta ngawasi polisi beneran. Kalau ada apa-apa lapor pada saya, polisi beneran tidak bener ya, tidak apa-apa, boleh tepuk tangan. Saya warga madrasah, saya bangga menjadi keluarga besar madrasah hebat bermartabat. Nah itu ya. Jadi begini modusnya. Yang token ini siapa namanya? Fadil. Sebelahnya? Arif. Fadil dan Arif. Fadil ini diibaratkan sebagai pengedar narkoba. Nah, ditangkap oleh polisi. Dia pasti akan berontak dan aneh nego dengan polisi. Pak, ojo ditangkap Pak Pak. Aku pacarku sampai tak rapi utang ini Pak. Kan pengedar narkoba kan biake, anak itu seneng ditungi gelem mesti biake di Fadil ini. Akhirnya apa? Setelah itu nikah dengan polisi, ya wes belum nijol. Nah
Arif bikin doyan narkoba pisang. Akhirnya kalau Fadil diajak edok-edok di Indomaret, air ngopi rokokan tuh kok nih kelem. Arif pas lagi tompes ya, Fadil kan banyak duitnya. Setelah di Indomaret, Fadil ini edok-edok titip barangnya kepada Arif, tolong cek barangku, aku tak kencing ke belakang. Kencing ke belakang ini nelpon polisi. Wes Pak, Arif wes nyekel barangnya. Dalam hitungan menit datanglah polisi nangkep Arif. Oh Pak, salah gua Pak. Geledah, ini megang narkoba kamu, nyimpan narkoba. Karena di dalam unsur pasal 112 itu hanya unsurnya menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan. 4 unsur ini cukup. Tutup aku nih Pak, terangkan di kantor res. No. Iki dek Fadil nih Pak, gampang Fadil gua tak tangkap ya guys. Tangkaplah Arif, kemudian diproses hukum. Ini namanya korban jebakan Batman. Bagaimana dengan Fadil tadi? Polisi jawabnya beres, gampang tak tangkap Fadil. Tak ditangkap Fadil karena Fadil tadi SP-nya polisi. Tapi satu sisi juga jadi ATM-nya polisi. Jadi kamu tetap jadi pengedar tapi kena email polisi. Terus setoran ya. Nah, satu ketika ada operasi tumpas narkoba, polisi tinggal telepon Fadil, Til, kalau 16.5 itu loro lanang telu golek iya ada sing pang-pang ada cewek-cewek ya, yang sing pang ya ada aman, oh ngelem ya ngelem semua itu jadi Fadil. Nah sama 5 udah dikumpul diajak Fadil sudah tambah jadi pengedar top ya, mendekati bandar ya. Akhirnya kemudian setelah itu ya kan 5 tadi juga sama Westalar kabeh dimasuki narkoba sama Fadil, telepon polisi lagi, ditangkap lagi 5 orang tadi tidak berdaya. Itu modusnya polisi satgas narkoba kalau jebakan Batman ya. Satu ketika Fadil ini sudah gede jadi bandar, polisi ini bingung gak enak target mana. Akhirnya Fadil ini ditangkap sendiri, gak selamat pisan deh. Posisinya sudah dibantah, ancaman hukumannya mati. Polisi ini untuk ribet karena prestasi nangkep bandar. Itu nasibnya ya. Jadi sama-sama tidak enak. Sementara yang pemakai penyalahguna ini itu bisa mati kalau tidak direhabilitasi. Solusinya rehabilitasi. Sehingga pilihannya kalau kita memakai narkoba itu kalau tidak mati ya dipenjara. Dua-duanya tidak enak, jangan dipilih. Sepakat ya? Nah, pesan moralnya model seperti Fadil Arif ini harus dijauhi. Kalau perlu dibantai di tempat. Katanya Pak Haji Seroji tadi harus dibantai di tempat ini, pengedar sama pemakai ini. Iya kan? Nanti urusannya kerongannya Pak Haji Seroji ya. Nanti digeledah itu tasnya itu ada pil-pilnya itu kayaknya itu. Gawat ini. Nah itu ya. Nah itu ya. Kemudian satu lagi pasal yang harus saya sampaikan. Orang tua atau wali yang mengetahui anaknya seperti adik-adik ini sebagai pecandu penyalahguna narkoba, ngepil, ngetrek dan sebagainya, orang tuanya ini wajib melaporkan ke kantor IPWL seperti kantor kami, atau kalau tidak tahu lapor ke polisi, ke desa, Pak Camat untuk direhabilitasi. Kalau orang tuanya sengaja tidak melapor, orang tuanya ini dijerat hukuman ancamannya 6 bulan penjara. Anak pola, bapak kepraja ya. Ojo nakal, wong tua itu gak cukup 6 bulan, ojo tulinan narkoba. Itu intinya ya. Fadil, siap tobat ya? Nah, ngadep Pak Haji Seroji, siap tobat? Tobat? Ayo tobatnya diteruskan. Tobat. Fadil tobat Pak Haji. Nanti eksekusi sendiri di kantor nanti di ruangannya. Tepuk tangan buat Fadil. Insya Allah baru kemarin ngepil ya. Baru kemarin. Oke. Untuk selanjutnya apa itu narkoba? Bagaimana bahayanya lagi dari sisi kesehatan akan kita panggil Sis Hermin.
Beliau ini Ketua Divisi Penyuluhan Lembaga Anti Narkotika Kabupaten Banyuwangi. Elang itu loh, si tukang demo-demo itu loh, tahu. Nah, tapi ini si Sering ini tidak pernah demo, tidak ngikuti seniornya yang demo itu. Senangannya penyuluhan dengan saya. Silakan sis, monggo. Nanti interaktif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin. Masih semangat? Rodok doyong Siti, Bu. Rodok doyong. Saya tadi sebelum kesini mendengar guyonan bapak-bapak guru. Semangat pagi, kopi, kopi, kopi gitu ya. Betul. Betul Mas Adil? Betul. Karena di sekolah nggak boleh ngopi ya. Masih semangat yang sebelah sana? Sebelum saya lanjut, saya izin memperkenalkan diri. Saya Hermin Dwi Susanti atau biasa dipanggil Sis Hermin. Saya Kepala Divisi Penyuluhan di Lembaga Anti Narkotika. Kegiatan kami dengan Pak Hakim ini keliling ke sekolah-sekolah Kabupaten Banyuwangi dan juga ke desa. Selain itu, kami juga bermitra dengan beberapa dinas di Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya sama, sosialisasi penanggulangan bahaya narkoba. Apa? Jadi ini luar biasa. Nanti ini yang aktif-aktif ini bisa diangkat menjadi duta. Duta apa kira-kira? Duta apa yang cocok? Duta narkoba? Duta Mandawangi tadi cantik-cantik ya dutanya. Saya kepingin tahu ini yang kelas 11 mana? Oh cewek-cewek semua bagian sini. Yang kelas 3 mana? Mas Fadil kelas berapa? 12 IPS 1. 12 IPS 1. Tepuk tangan dulu dong buat 12 IPS 1. Sebelum saya lanjut, saya tadi mendengar yel-yel. Ada marsnya, ada lagunya dari Mandul Banyuwangi. Mas Fadil bisa maju ke depan, dibimbing biar semangat, biar nggak ngantuk. Kenalan dulu boleh? Silakan maju di sini. Silakan diperkenalkan dirinya, rumahnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Nama saya Rizky Fadilah, absen 29, kelas 12 IPS 1. 12 IPS 1. Cita-citanya jadi apa? TNI. TNI luar biasa, tepuk tangan jadi TNI. Rumahnya mana Mas Adil? Raden 1, RT 3, 23, Kebutuhan Butet Banyuwangi. Lengkap sekali ya, sudah luar biasa informasinya lengkap. Tadi punya yel-yel, ada bisa dipandu teman-temannya biar semangat. Nanti ikutin ya, Mas Fadil kasih ini dulu, kasih instruksi ke teman-temannya. Nanti kalau Mas Fadil ngomong apa, teman-temannya harus ikuti, di briefing. Biasanya kalau TNI kan briefing ya. Betul, sekarang latihan dulu jadi TNI, sampean briefing konco-konco ini, dia latihan yel-yel. Kenapa? TNI itu harus ditangkap. Sudah masuk kategori? Udah nggak apa-apa, cakep manis ya. Siap dong, sikapnya harus siap Mas, siap. Sekarang latihan saya dari tentara, di briefing teman-temannya nyanyi mars, kita bakar semangatnya teman-teman yang di sini. Oh nggak apa-apa, gede, tapi sudah luar biasa. Harus siap dong. Kalau sampean tremor, ada bapak perawat kami disangka gak narkoba. Harus, Mas yang rotok berdek harus kuat ya. Harus kuat karena perawat yang berusaha. Ayo silakan latihan jadi tentara, di briefing, diajak membakar semangat, yel-yelnya apa? Jadi sini Pak Kepala Sekolah. Ayo dinyanyi dulu. Marsnya apa? Nanti diikuti ya, biar semangat. Mandawangi, Mandawangi is wonderful, is wonderful, is wonderful. Mandawangi, Diikuti. Mandawangi is wonderful. Saya ngerti sih, nama terlebih ngerti namanya. Kelas saya gak tau melok. Terus gak tahu well. Diikuti ya, diikuti. Apa tadi kata-katanya biar semangat?
Ada lagi. Esmanderberg. Ya, tepuk tangan dulu dong. Sudah semangat, sudah siap jadi TNI. Siap. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Mas Fadil. Sudah, terima kasih. Luar biasa ya, keberaniannya patut diacungi jempol. Karena untuk mampu berbicara di depan umum itu tidak mudah. Sing seneng presentasi siapa? Ada yang suka presentasi? Luar biasa loh, harus diacungi jempol, nggak semuanya bisa. Kadang nggak waya presentasi aja kita iri-irian, betul? Ono sing bagian ngerjain tok, ono sing bagian nukokne jajan, ono sing bagian presentasi, ono sing bagian turu kayak Mas Fadil ya, ada? Ada. Tapi nggak apa-apa, itulah masa-masa indah selagi masih SMA, betul. Nah, sudah semangat semuanya? Sudah siap masuk ke materi yang selanjutnya? Sudah. Nah, karena saya fokusnya di penyuluhan bahaya narkoba, saya akan sedikit saja menjelaskan tentang narkoba. Sedikit tapi nah, betul. Sebelum saya lanjut, saya kepingin tahu dulu kepanjangan narkoba itu apa sih? Ayo dijawab yang sebelah sana dulu apa? Apa? Ayo, narkoba itu apa? Kepanjangannya dulu apa? Ini gak lanjut-lanjut lah, gak bisa jawab. Yang sebelah sana kepanjangan narkoba apa? Yang kompak dong, yang kompak. Narkotika adalah? Oh, diwakili si tengah. Narkotika adalah? Bingung ya? Narkoba adalah? Betul, ada yang bilang narkotika dan obat-obatan, ada yang bilang narkotika psikotropika dan sama. Yang penting sampean ngerti dulu. Kalau sampean nggak ngerti kepanjangannya apa, biasa cepat menyimpulkan. Ada temennya ngantuk tidur di kantin dikira gawe narkoba, padahal dia yang dikonsumsi ini tidak termasuk dalam singkatan yang sampean sebutkan tadi. Jadi jangan asal menuduh, harus tahu dulu. Jadi kita sepakati bersama dulu, narkoba itu kepanjangannya apa? Narkotika dan obat-obatan. Gampangnya gitu, jangan susah-susah ya. Nah, sudah tahu belum kalau narkoba ini dibagi menjadi 3 golongan? Tahu. Golongan pertama apa namanya? Golongan darah, jadi Mas Fadil. Golongan pertama apa? Selain golongan darah, selain Golkar, tidak boleh menyebutkan partai di sini ya. Kalau ada yang menyebutkan partai, langsung kita rekrut, blacklist gitu ya, kita habisi. Apa golongan pertama? Narkotika. Golongan kedua? Psikotropika. Golongan ketiga? Zat adiktif. Betul. Saya akan memulai pembahasan dulu dari golongan ketiga. Karena apa? Ini yang rawan ada di lingkungan kita. Kira-kira zat adiktif itu kepanjangannya apa? Atau intinya zat adiktif itu apa? Daripada bingung. Bakso, zat yang membuat ketergantungan, yang membuat kecanduan. Sengerti ini sampean, sepemahaman ini sampean. Pokoknya intinya sama. Kalau dipergunakan terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan. Kira-kira, sebelum saya ngomong kira-kira ini ya, saya tegaskan dulu, zat adiktif ini adalah golongan ketiga, golongan yang paling rendah. Tapi kalau misalkan dikonsumsi terus-menerus, ini juga berbahaya. Kira-kira contohnya apa? Sarape pedot. Contohnya zat adiktif itu apa? Lem. Apa? Lem. Contohnya zat adiktif apa? Lem. Luar biasa, pengguna lem, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kalau sudah menyebutkan berarti sudah pernah
tidak kalau lem itu berbahaya? Tidak, kalau digunakan sebagaimana mestinya. Tapi kalau disalahgunakan lem ini berbahaya. Sudah pernah nyoba? Jangan sampai. Ini yang sepele. Ini juga Bapak Ibu guru dapat memperhatikan di lingkungan sekolahnya. Kalau ada siswa-siswinya kok setiap sekolah nyamuin lem Bu, terus suka dihirup kemana-mana, suka menghirup lem, wes sampai tegur langsung. Ini bahaya, jangan dianggap sepele, saya tekankan. Karena apa? Kalau sudah ketergantungan lem, sarape pedot dadi nehaho. Tenang jadi Mas. Nah kan, ini kesaksian para pengguna ini benar. Sarape pedot, jangan disalahgunakan. Ini lem loh ya. Lem apapun, pokoknya ojo lem. Lem mau sedot sepisan kelet yang ngirungi gak pernah ditaruh. Lem, hati-hati, tolong Bapak Ibu guru ini diperhatikan. Anak-anaknya juga seperti itu, saling mengingatkan. Ini lem tolong jangan. Biasanya kan tahu ya, teman-teman kita yang di jalanan biasanya anak-anak ampangan itu nyapuin lem kemana-mana, pernah lihat? Itu kalau sudah ketergantungan bahaya. Jangan sekali-kali dicoba, meskipun kelihatannya ini sepele. Yang selanjutnya apa? Bensin, bagian sana penggemar bensin. Bensin ada di lingkungan sekolah, luar sekolah. Ini bermanfaat bensin kalau digunakan sebagaimana mestinya. Tapi kalau sampean ke sekolah ndak sangu buku, ndak sangu pulpen, tapi isine tase enek bensin, itu berbahaya nggak? Bahaya, kalau dihirup itu berbahaya. Banyak anak putus sekolah di Banyuwangi gara-gara ketergantungan bensin. Ini tolong, ini sekali nih ya. Berkali-kali saya kalau ketemu penyuluhan selalu mengingatkan ini hal sepele, bensin. Nih, kalau misalkan tidak percaya, kalau sampean ngisi bensin, tangannya sampean tidak sengaja terkena bensin, terus dihirup sekali, pengen hirup lagi nggak? Candu kayak kamu. Candu, lek keseringan, ini bahaya, tolong dihindari. Kalau siswa-siswi yang di sini sudah gede, sudah tahu, besok-besok lagi adiknya yang masih SD, yang masih SMP, ini tolong dikasih tahu, jangan main-mainan bensin. Ini tidak ada proyektornya, kalau ada proyektor saya tunjukkan bagaimana orang sampai pedot sarape gara-gara ketergantungan bensin. Itu ya, jangan sampai. Kalau misalkan praktek-praktek yang ada hubungannya dengan bensin, dengan tiner, tolong jangan disalahgunakan. Sepele anggapannya, tapi dampaknya luar biasa. Lek sampean sarape pedot, pupus harapannya dari TNI. Kita tidak pernah tahu. Siswa-siswi yang sekarang duduk di lapangan Man 2 Banyuwangi ini, siapa ngerti anak sing dadi menteri? Kita tidak tahu. Diaminkan, siapa tahu yang jadi polisi harapannya tadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi sebelum mencapai cita-cita itu, kita sudah harus menghindari yang namanya narkoba sedari dini. Saya nggak ngomongin jauh-jauh. Setelah ini sampean kuliah, setelah kuliah harapannya adalah bekerja. Rabi ya, kok enak kategori ini lagi masuk ke HIV, ini luar biasa sekarang juga HIV. Sekarang masuk dunia kerja syaratnya adalah wajib bebas HIV, narkoba dan HIV. Ya betul, narkoba dulu ya. Spesifiknya adalah narkoba. Bayangkan kalau cita-citanya menjadi polisi misalkan. Kira-kira kalau sedari SMA sudah menggunakan narkoba bisa jadi polisi? Nggak bisa. Cita-cita apapun, masuk dunia kerja apapun, sekarang syaratnya adalah bebas narkoba. Tolong dipikirkan baik-baik. Sambo kok bisa Bu? Sambo? Ada yang pengen jadi sambo? Sekelasnya sambo, jenderal. Sambo jadi polisi. Polisi loh bisa tersangkut kasus, kan kita nggak tahu. Apalagi kita sih rakyat biasa. Kalau kita tidak mengantisipasi diri kita sendiri, terus siapa lagi? Kasihan orang tua kita.
Sampean tangi isu, tangi subuh, budal sekolah ado-ado. Lah kok ternyata dari sini dulinan piltrek, apalagi sampai sabu, sampean masuk penjara, yang rugi siapa? Diri sendiri dan juga keluarga. Apalagi sekarang maraknya media sosial, pasti jadi bahan gibahan sak kampung, sak kabupaten lah iso. Jangan sampai ini ya. Tadi sampai bensin. Nah, yang ada di lingkungan sekolah kira-kira apa? Yang ada di lingkungan sekolah kalau disalahgunakan berpotensi spidol. Sadar, spidol buat nulis itu loh. Kalau spidol buat nulis boleh, tapi kalau sampean buka spidolnya terus sampean hirup sing ireng-ireng itu, jadi gambar-gambari tadi. Sampean hirup terus menerus, pasti nanti akan ketergantungan menghirup spidol. Hati-hati, ini hal kecil. Makanya lek spidolnya sering hilang yang kelas itu curiga ono kancane. Hati-hati, ini hal kecil ya. Saya dari tadi ngomong hati-hati, jangan sampai hal-hal kecil kalau disalahgunakan berbahaya, resikonya luar biasa. Kenapa saya awali dengan bensin, dengan lem, dengan spidol? Padahal pertama zat adiktif itu adalah alkohol. Kalau alkohol sudah pasti, apalagi kalau masih siswa-siswi yang menempuh pendidikan tidak boleh minum, bahaya. Ya, sekali lagi saya ngomong bahaya. Saya ini cuma bisa bilang bahaya, tapi lek sampean penasaran bagaimana sih orang yang sudah menggunakan narkoba dan kecanduan, silahkan main ke panti rehabilitasinya Pak Hakim dan Bro Rudi. Di sana banyak pasien-pasien yang kemarin ikut penyuluhan itu dari SMA juga ya Bro Rudi ya. Dari SMA sudah apa kemarin sabu atau piltrek, bayang SMA seusia kalian masuk panti rehab, eman akhirnya. Haho, kalau sampean tidak percaya, sampean main-main ke panti rehabnya Pak Hakim. Di sana kalau sudah kecanduan ini, kepalanya dibentur-benturkan tembok sampai pecah berdarah-darah, tidak kerasa. Tangannya disilet-silet sampai berdarah-darah, terus darahnya diminum, tidak terasa. Ini bukan ilmu kebal, tapi luar biasa, rusak sarafnya. Yang lebih menjijikkan lagi, kalau yang kecanduan ini cewek, kok pas datang bulan ya, ini saya harus ngomong ini karena sedemikian mengerikan. Mengerikan ini. Pembalutnya yang ada darah kotornya dikasih air, diminum lagi. Ada yang lebih menjijikkan lagi, harus saya sampaikan biar sampean tidak mencoba-coba. Kalau sudah kecanduan, sakau, kotorannya dimakan lagi. Karena apa? Sarafnya wis pedot, rusak. Ini harus saya sampaikan. Didekati saja tidak boleh, apalagi dicoba. Pikir-pikiran mas-mas sing seneng piltrek, sing seneng obat-obatan, dioplos-oplos pikir-pikiran. Wis gak iso dadi TNI, gak iso dadi PNS, mengecewakan orang tua. Lek wis kurus kering gak duwe duit, elek yo gak duwe pacar. Yo seperti pacar. Betul? Ya. Jangan sampai, karena tujuan kita di sini adalah edukasi. Masuk ya? Selanjutnya kita ngomongin zat adiktif sedikit-sedikit saja. Rokok. Aku gak ngerokok aku. Ya kalian ngerokok anak sekolah. Mulai sekolah ya kak ya Bu. Gak boleh. Tapi kalau wis alih-alih hisap ya enggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau misalkan sehari habis 3 pak apa ya wajar? Wajar. Bagi sing duwe-duwe. Lek SMA ngerokok samune 10.000, rokoknya 22.000, kira-kira dapat uang dari mana? Berpotensi tidak nyolong. Berpotensi tidak jadi kurir narkoba. Berpotensi. Jadi wis fokus belajar, apa yang diinginkan ditekuni. Sepakat ya? Jangan lagi
Tolong diperhatikan hal-hal ini. Sudah bisa dimengerti zat aditif? Sudah? Sudah. Kalau yang kedua, apa setelah zat aditif? Psikotropika. Kira-kira psikotropika ini ada kaitannya dengan apa? Tanaman. Tanaman. Biasanya tanamannya apa? Apa? Kecubung. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Anak IPA Luar biasa ya, jadi tahu segala hal. Enak kalau penilaian kayak gini. Nanti yang menjawab itu boleh dijadikan duta. Karena sedikit banyak wis tahu nyoba berarti. Ya kalau nggak tahu kan nggak perlu menjawab ya. Nggak apa-apa, edukasi. Ingat, kecubung dan jamur kepong sekarang masuk narkotika golongan pertama. Bahaya nih ngalang-ngalai ganja. Kalau sudah dikonsumsi menyebabkan halusinasi, edan. Betul, saya pernah konsumsi kecubung. Kalau konsumsi kecubung sebelum konsumsi dalam keadaan bahagia, dia bisa tertawa-tawa 5 hari berturut-turut tidak berhenti. Edan, stres, halu. Kalau sebelum mengkonsumsi dalam kondisi sedih, bersedih hati, bisa menangis 3 hari berturut-turut tidak berhenti. Mau kayak gitu? Edan sama nggak iso melok lomba, nggak iso nyanyi-nyanyi. Jangan sampai, ini hal sepele loh ya. Ini ada di lingkungannya sampean. Setelah kecubung apa? Jamur. Biasanya jamurnya dimakan sama apa? Kentaki. Jamur kentaki. Jamur kentaki, digentaki, ada yang dimakan sama telur, ono sing dimasak pindang koyo, ono dicampur mie. Ya. Ini adalah pengalaman teman-teman kalian yang tidak boleh dicontoh. Karena apa? Di sini ada bapak ibu gurunya juga. Tolong diperhatikan. Kalau misalkan putra putri jenengan apa yang masak-masakan malam, tolong dicek apa sing dimasak. Lepas luput dari pengawasan, tiba sing dimasak karo mie jamur kepong wis luput. Ini dampaknya berbahaya, podo karo kecubung, menyebabkan halusinasi. Kasihan orang tuanya. Banyak kasus di desa-desa, setelah anak-anaknya masak-masakan kabeh turu gak tangi. Setelah itu halusinasi. Ero ibu teko sawah diuber-uber njaluk foto dikira Luna Maya. Ono bapak balik ngaret bingung njaluk tanda tangan dikira Valentino Rossi. Karena apa? Wis rusak sarape. Halu, sama ngerti halu. Ya kayak sing biasa ngosong-ngosong di jamur kepong. Jangan sampai ini berbahaya. Biasanya yang konsumsi jamur kepong kecubung ki sing gak duwe duit, karena bondone adalah silaturahmi ning kandang-kandang sapi tonggone. Lek jaluk lek. Jaluk apa ya gak ono nggo praktek, padahal nggo kresek. Nggo kresek cemeng gak kira nggo kresek abang utara. Pasti kreseknya cemeng ben gak ero sing duwe kandang sapi. Guyu berarti tahu gak apa-apa, kudu jujur. Ini tolong diwanti-wanti. Sepakat ya? Tahu? Bisa dimengerti? Bisa. Yang selanjutnya selain dari tumbuhan adalah pil trek. Ada yang pakai pil trek? Pil trek, pil kopro, pil ye, pil kire, penyebutannya apalagi buahnya. Murah, regane sak butir. Berapa? Berapa? Satu butir berapa biasanya harganya? Mari ngomong 3.000 langsung hidup. Jangan sampai. Ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Ketika diadakan sidak oleh bapak ibu guru, di tasnya, di sakunya pasti ada pil trek, pil kirik, pil distro. Jangan sampai, jangan lagi terulang. Eman. Apalagi setelah ini muncul wacana ya Pak Hakim, akan ada tes urin ke sekolah-sekolah. Bayangno, lek di tes urin ke seluruh sekolah-sekolah yang biasa mengonsumsi apa yang terjadi, diangkut sampai kantor polisi. Dan program ini harus direalisasikan dengan mereka. Harus ada tes urin ke sekolah-sekolah. Sepakat? Sepakat yang sebelah sini? Harus sepakat, kita dukung pemerintah. Ketar-ketir bagi yang menggunakan. Jadi sebelum itu terjadi
jadi sudah berhenti. Apapun yang kalian lakukan yang kaitannya dengan narkoba itu berbahaya. Selain itu, perlu saya sampaikan kaitannya dengan psikotropika adalah obat-obatan warung. Biasanya kalau pusing, adik-adik pusing minum apa? Komik. Kalau batuk biasanya minum komidin. Kalau sampean batuk, flu, puyeng, kakek nulangan, minum 1 saset komik nggak apa-apa. Tapi lek sampean happy ngombe sampai sak pak komik, apa yang terjadi? Mabuk. Jangan sampai. Jadi bapak ibu guru lek melakukan sidak ke kelas-kelas, osis-osisnya juga, ojo mek boleh ipiltrek. Lek nemokno komik wae wis jupuken. Lek nemokno bodrek wae sitan pasti disalahgunakan. Wong gak watuk, wong gak pilek lapo sekolah nggo bodrek. Isine ya harus pulpen, buku dan perangkatnya. Sepakat ya? Ini harus kita lakukan. Ini hal-hal kecil. Kembali saya tegaskan sebelum nanti disampaikan oleh Bro Rudi, kalau yang kaitannya dengan obat-obatan resep dokter jangan sampai dikonsumsi di luar dosis karena itu berbahaya yang saya tekankan dari tadi. Jangan sampai ya. Sepakat? Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang saya kembalikan lagi, ngajak jadi guru aku ini. Zat adiktif tadi apa saja contohnya? Kalau psikotropika apa contohnya? Obat-obat warung yang disalahgunakan. Sampai di sini bisa dimengerti? Pengertiannya sudah paham? Jenis-jenisnya sudah tahu? Jadi bisa diminimalisir. Besok-besok kalau menemukan hal-hal seperti itu harus dihindari betul. Sekarang saya masuk ke narkotika golongan yang pertama. Apa biasanya yang pertama ini? Sabu, ganja, heroin, wis pokoknya sing ono nang ibu-ibu kota itu. Tolong itu sudah dihindari. Golongan pertama ini bisa kalian lihat di Google, wis akeh contoh-contohnya, wis akeh. Sepakat ya? Bisa dimengerti? Sebelum ini saya lempar ke Bro Rudi, saya kepingin nanti ada tanya jawab. Tapi yang saya inginkan adalah untuk meminimalisir penggunaan narkoba itu harus diimbangi dengan kegiatan yang positif. Jadi lek siswi ada kegiatan melo pramuka, melo PMR, melo OSIS, ikuti, imbangi dengan kegiatan yang positif. Dan pesan saya satu lagi, cari temen yang benar-benar baik SMA lo ya. Apalagi kalian setelah ini mudah-mudahan masuk perguruan tinggi negeri. Amin. Mudah-mudahan nanti salah satunya ada yang jadi adik junior saya di UNED. Saya alumni UNED tahun 2017. Ada yang pengen kuliah di UNED? Ada. Mudah-mudahan masuk UNED, masuk UI, masuk UB, masuk perguruan tinggi negeri yang diinginkan. Kalau masuk perguruan tinggi negeri harus belajar yang giat. Yang utama harus menghindari yang namanya narkoba. Sepakat ya? Bisa dimengerti? Kalau sudah bisa dimengerti, saya akhiri. Wallahualam.